Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu, berkat-berkat Tuhan kami rasakan, kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merefleksikan kembali firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, menolong kami sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan ini dapat menjadi sebuah sarana bagi kami untuk kembali disegarkan oleh kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 5. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 5 yang demikian, firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita pada saat ini adalah membangun rumah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo mengungkapkan niatnya untuk membangun rumah bagi Tuhan. Hal ini telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud, ayahnya Salomo. Dan Salomo memahami bahwa sebenarnya ini bukan hanya sekedar sebuah proyek arsitektur yang besar, tapi lebih dari sekedar proyek, yaitu merupakan sebuah bentuk penghormatan serta ketaatan kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberikan perintah, telah memberikan janji tersebut kepada Daud, dan saat ini dikerjakan oleh Salomo, diwariskan kepada Salomo, dikerjakan oleh Salomo. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar bahwa Salomo ini memiliki kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Dia membangun rumah bagi Tuhan, menunjukkan kerinduannya, keinginannya untuk memuliakan nama Tuhan lewat bangunan, lewat pekerjaan yang dia buat, yang dia kerjakan. Bukan untuk kebanggaan bagi bangsa Israel saja, apalagi kebanggaan bagi dirinya, tapi semata-mata untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita membangun rumah bagi Tuhan? Apakah kita membangun rumah bagi Tuhan ini untuk memuliakan diri kita, kebanggaan diri kita, kesombongan diri kita? Atau kita membangun rumah bagi Tuhan ya memang untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang pertama, kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Salomo lewat bangunan, yaitu bait Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Salomo mengerjakan pembangunan bait Allah ini, Salomo tidak memulai sesuatu yang sepenuhnya baru. Ya, Salomo tidak memulai
sesuatu yang sepenuhnya baru. Dia mendapatkan warisan mandat dari ayahnya, menjalankan tugas dari ayahnya. Nah, jadi bukan semata-mata idenya dia, tapi ini adalah tugas warisan dari ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Salomo taat dalam tugas yang diberikan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita dipanggil untuk memulai sesuatu yang sama sekali baru, begitu ya. Tapi juga tidak jarang kita dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh orang lain. Mungkin orang lain itu adalah sosok yang lebih tua, mungkin adalah pemimpin rohani, atau orang-orang yang datang sebelum kehadiran kita. Nah, dalam hal ini yang penting bukan seberapa besar atau spektakuler pekerjaan kita, tetapi soal seberapa taat, seberapa setia kita mengerjakan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Renungan pada saat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan, dipanggil untuk membangun rumah bagi Tuhan. Mungkin bukan bangunan yang megah, bukan benar-benar bangunan gedung, tapi setidaknya membangun rumah bagi Tuhan dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita. Kita dipanggil untuk membuat tempat bagi Tuhan, di mana lewat hidup kita, keluarga kita, tempat di mana kita membangun, dalam tanda kutip, membangun rumah Tuhan, menjadi sarana untuk menunjukkan kehadiran Tuhan. Ada cinta kasih di sana, persaudaraan, ada kelemah lembutan, kejujuran, ada rasa tanggung jawab, ada kepedulian dalam rumah Tuhan itu. Dan yang kedua, ketika kita membangun rumah Tuhan, nah ini juga bukan soal seberapa besar atau seberapa spektakuler yang kita kerjakan, tapi seberapa taat, seberapa setianya kita terhadap pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari bersama-sama kita membangun rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita membangun dengan taat, kita membangun rumah Tuhan itu dengan setia, karena Tuhan tentu mengasihi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Selamat membangun rumah Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan saudara semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami diingatkan kembali bahwa hidup kami ini adalah proses membangun rumah bagi Tuhan. Di keluarga, di dalam hati kami, di persekutuan, di gereja, di tengah-tengah pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan untuk setia, mampukan kami untuk menempatkan Tuhan dalam rumah tersebut, menghadirkan kasih Tuhan dalam rumah tersebut, sehingga kasih Tuhan terpancar. Kami tetap setia melayani, kami taat kepada Tuhan dalam segala pelayanan kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.